Saya berharap antum konsentrasi merojaahnya kepada semua definisi, kemudian tujuan, fungsi, ayat-ayat, bukan tulisan ayatnya, tapi makna atau pelajaran atau tafsir dari ayat, dari setiap item yang telah saya berikan, ya, seperti itu. Termasuk misalnya pendapat ulama terhadap ayat atau hadis dari setiap materi yang saya telah berikan. Ya, saja jawabannya. Kemudian ada beberapa soal yang bisa mengecoh. Ya. Misalnya nama orang, ya. Misalnya saya kasih contoh ya, Afwan. Misalnya pendapat ini adalah pendapat 1A, ya. Rijal Rashid. B. Rijal Rashid. B. Rashid Rijal. Nah, itu tolong dihafal baik-baik nama orang yang adalah materi itu, ya. Ya, seperti itu. Muhammad Iqmal, Muhammad Akmal, atau Muhammad Kamil. Nah, itu mirip-mirip, ya, seperti itu. Makanya harus dihafal mati itu nama dalam materi-materi, terutama ketika berbicara tentang teori dalam manajemen. Tapi ikhlas sekali berbahagia, dalam beberapa waktu ke depan saya menjelaskan tentang manajemen mutu dalam perspektif Islam. Ini sebuah artikel yang ditulis oleh Dian dan Anissa Wahyuni, ya, dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung. Secara mukaddimah dari saya bahwa setiap pekerjaan, setiap amalan, atau setiap perbuatan, setiap aktivitas dalam konteks Islam itu yang diutamakan setelah niat adalah mutu, kualitas, ya, hasil yang telah kita lakukan. Bukan asal beribadah, bukan asal beramal, bukan asal bekerja, bukan asal beraktivitas sebagaimana seorang talib, bukan asal ikut Zoom, ya, tetapi kualitas dari Zoom yang diikuti, indikatornya adalah seberapa persen dia bisa serap atau istiab dari materi yang dijelaskan oleh para asatidzah di Zoom atau yang offline bagi PM1 dan PM7. Ya, PM1, PB1, PM1 dan PM7. Ya. Tentu berbicara kebijakan ini, mungkin PM5 ada yang bertanya, kenapa PM5 tidak offline? Kenapa langsung lompat PM7? Nah, PM7 itu kepentingannya adalah yang seorang ustadz di kampus diajar secara offline bagaimana menyusun proposal, bagaimana metode penelitian, bagaimana menyusun kerangka teoritis sebuah proposal, bagaimana itu wawancara ketika penelitian lapangan, bagaimana komparasi para meraji atau referensi ketika referensi itu sama, kemudian bagaimana mengambil novelty atau keterbaruan atau perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Itu kegunaannya PM7 di offline kan, ya, atau ditarik masuk ke asrama. Ala kulli hal, ikhwas sekalian berbahagia, mutu seperti itu. Sebagaimana kita belajar harus ada mutu. Hasil semester, ya, satu semester dari kehadiran, tugas, kemudian apalagi ujian tengah semester dan ujian akhir semester, hasilnya nanti itulah kualitas atau mutu yang Anda telah kerjakan selama ini, ya, seperti itu. Ini saya belum pernah kasih tugas, ya,
IPM ini ya. Belum kan? Setelah UTS insya Allah kita akan berikan tugas ya. Setiap orang satu item atau satu variabel. Nanti ujungnya dalam bentuk artikel ya, seperti itu. Apapun modelnya, yang jelas formatnya dalam bentuk artikel ya, seperti itu. Kemudian ya sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada konsep manajemen mutu. Nah, ini dibicarakan orang pada hari ini. Ya. Mutu merupakan topik yang aktual dalam bidang bisnis, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya, termasuk bidang dakwah. Ya, terkadang orang ada di masyarakat secara umum mutu hanya dikonotasikan atau berarah atau terarah kepada mutu marketing, mutu yang semua sifatnya profit oriented atau yang sifatnya urusan dunia belaka, padahal itu tidak benar ya. Mutu itu semua bidang yang kita lakukan ya. Karena kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ya. Para siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan dapatkan hasilnya. Ya. Demikian juga kebalikannya. Ya. Dalam kaidah para ulama kita, al jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu dari Allah serupa, semisal, ya. Bahkan bisa dikatakan sekualitas ya apa yang kita berikan kepada orang lain ya, pada hari ini ya, seperti itu. Makanya salah satu arahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin mutu adalah dengan ta'awun, wa ta'awanu al birri wat taqwa ya. Wala ta'awanu al birri wal itsmi wal udwan ya. Kenapa diarahkan seperti itu? Orang beribadah secara kolektif, ikhwas sekalian, cenderung berkualitas ketimbang dia beribadah pribadi. Contoh salat berjamaah ya. Relatif enak kita salat berjamaah, apalagi kalau imamnya merdu suaranya, panjang bacaannya ya, 2 halaman misalnya. Ketimbang kita salat pribadi, ya bacaan cuma kul saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu ya ikhwas sekalian. Ya. Demikian juga sholat tarwih, sholat lail, ya seperti itu, ya. Dan banyak amal yang lainnya, seperti itu. Dalam surah Al-Asr dikatakan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari awal ayat ini semuanya berbicara tentang mutu, ya. Ya, demi waktu, ya. Ini Allah bersumpah. Ya, seolah-olah Allah bersumpah bahwa ingat kualitas waktu yang Anda pergunakan. Bagaimana manajemen waktu? Innal insana lafi khusr. Semua akan merugi. Kenapa merugi? Kalau mutunya tidak beres. Ya. Illa kecuali alladzina amanu, orang beriman. Ya. Kualitas takarrub, pendekatannya kepada Allah, itu orang beriman yang berkualitas ya, yang diinginkan Allah ya. Ya. Wa amilus solihat, kemudian beramal soleh, seluruh variasi dan jenis amal soleh. Di sini wa amilus solihat, bukan wa amilus solihah, satu amal soleh saja. Makanya isyarat di ayat ini juga menunjukkan bahwa seluruh amal soleh ya, mestinya orang beriman itu selalu lobah untuk mengamalkannya. Tetapi ada 2 ya syaratnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal di sini kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan bahwa akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan amal saleh itu, dan ya, yang paling ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling tolong menolong, saling menasihati
dalam agama, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran ya sekalian. Maka kalau berbicara tentang kualitas atau mutu, wajar kalau Imam Imam Syafi'i mengatakan, "Lauma anzalat lahu li ibadi illa hadhihi ayah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan ayat dalam Al-Qur'an selain surah Al-Asr ini, lakafathum. Maka sungguh ini sudah menjadi cukup bagi pegangan bagi orang beriman hidup di dunia ini. Kualitas keimanan, kualitas umur, kualitas penggunaan waktu, kualitas dalam beramal soleh, kualitas dalam amar ma'ruf nahi munkar, kualitas dalam muamalah, berukhuwah dan seterusnya. Hampir semua aspek itu mutu ikhlas sekalian. Ya, itu tinjauan mutu dalam perspektif Islam. Tetapi jangan salah, ya. Jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa kalau demikian orang Islam tidak perlu memperhatikan urusan dunia. Tidak. Ya. Rasulullah menuntut kita ya, untuk memperhatikan urusan dunia dengan ilmu, skill, keterampilan yang kita miliki. Makanya Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Dan bahkan ikhwas kalian kalau berbicara tentang capaian yang kita inginkan, impian, Allah sendiri mengajari kita sebuah doa dalam Al-Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dalam ayat ini Allah mengedepankan urusan dunia. Ya. Atina fid dunya hasanatan. Ya Allah, berikan kami di dunia ini hasanatan. Hasanatan di sini dia nakirah, bukan ma'rifah. Nakirah itu artinya semua, ya, tidak dibatasi. Allah tidak menulis di sini atau berucap di sini atau berfirman di sini, atina fid dunya al hasanatah. Ya, satu kebaikan saja, satu jenis kebaikan tidak, tapi hasanatan. Ya, wa fil akhirati hasanatan. Ya, ditambah lagi wa qina adzabannar. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini doa, dan ini doa Allah yang mengajarkan, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Tahu, karena Dialah pencipta kita, bahwa seorang mukmin itu butuh keberhasilan di dunia, variabel dunia. Ya, walaupun dalam ayat ini dikatakan innal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Ya. Ini tentu tambih dari Allah SWT agar kita tidak lengah. Tetapi orang beriman itu bisa mengatur, memanage urusan dunianya sehingga tidak merusak urusan akhiratnya. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau berbicara dalam konsep mutu ikhwas kalian, dua-duanya di sini ya, adalah menjaga kualitas urusan dunia dan menjaga kualitas urusan akhirat. Tidak merusak antara satu dengan yang lain. Sehingga Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman ya, mengatakan bahwa urusan dunia jisrun ya, jembat atau penghubung atau wasilah ya, atau variabel untuk mencapai kesuksesan akhirat. Itu secara umum ya, seperti itu. Dan itu benar ya. Orang mau beribadah, mau naik haji, tidak ada uangnya tidak bisa. Mau umroh tidak bisa, tidak ada uangnya. Mau belajar istibat, bayar SPP tidak bisa. Ya. Mau beli pulsa tidak ada uangnya tidak bisa. Ya. Tidak terlalu banyak. Japri kapro di apa Ustaz, sinyal kami tidak bagus, begini bagaimana kalau ini macam-macam. Ya. Itu karena manajemen dunianya mungkin tidak tuntas. Ya. Maksudnya dia perhatikan budgeting untuk pulsa belajar, tetapi mungkin ada hal lain pokok ya, setiap model mau dibeli masuk Dester bukan satu dibeli langsung 3 ya, bulan depan 3 lagi, akhirnya pulsanya sudah habis budgeting dari bapak. Ini salah satu kesalahan dalam manajemen ya, manajemen duniawi ya, terkait dengan urusan kita sebagai seorang talib. Ini masih ada beberapa yang tidak pernah muncul videonya.
Saya matikan video dulu ya karena sudah stabil punya sinyal. Ada tertulis your ya. Saya lanjutkan ya sekalian yang berbahagia. Ini tujuan mutu adalah untuk menciptakan perubahan serta melakukan peningkatan secara terus-menerus sehingga dapat memberikan kepuasan yang maksimal bagi pelanggan atau konsumen. Ini dalam konteks perusahaan, sekolah, institusi pendidikan lainnya, biro jasa, dan seterusnya. Tapi kalau di bahasan lain yang sama, kita misalnya adalah semua ini adalah dai, ya. Kita adalah dai, kita adalah murabi bagi masyarakat secara umum, maka pelanggan kita adalah mendukung kita, adalah kaum muslimin. Dia ingin menerima mutu yang tuntas, yang the best ya, dari kita. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Ud'u ilallahi ala basirah." Ya. Berdakwalah kepada agama Allah ini atau mendakwah ke agama Allah ala basirah. Ya. Dengan ilmu yang benar-benar ilmu. Ya. Kenapa? Dengan ilmu, ya. Tentu agama ini tidak bisa didakwakan, tidak bisa diajar kepada orang lain kecuali dengan ilmu. Dari mana ilmu? Sumbernya ilmu dari Islam, minal Qur'ani was sunnah. Ya. Itulah ilmu sesungguhnya. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Basirah. Ya, dengan ilmu agar untuk menjamin kualitas, ya, bahwa ini benar-benar ilmu dari Al-Quran maupun hadis. Inilah Islam sesungguhnya. Ya. Bukan berdasarkan cerita, prediksi, atau apa, ya, perkiraan, perasaan. Karena biasa ada orang ditanya, ya, apa definisi iman? Ya, iman menurut saya atau iman menurut perasaan saya, iman sesuai dengan prediksi. Itu bukan begitu namanya ilmu. Ya. Definisi itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sekalian yang berbahagia, kita berdakwah nanti harus bermutu. Mulai materinya, ya, cara mengkomunikasikannya, ya, kepada mad'u, penampilan kita, ya. Jangan kalau sudah terbiasa di kampus tidak pakai songkok, nanti mau khutbah Jumat tidak pakai songkok. Ya. Ya. Itu batu yang aneh, ya. Atau seperti gayanya beberapa tahun lalu seorang ustaz kita, ya, kalau dia pakai celana celana panjang lalu pergi khutbah pakai sarung juga, kelihatan bagi yang bawa celananya mirip-mirip orang Malaysia, ya. Ini pernah jadi catatan dan pernah ada japrian ke kami dari pengurus masjid. Bilang, mohon maaf Pak Ustadz, ya, kalau bisa itu dai-dainya diajarkan sedikit estetika berpakaian karena ini mirip-mirip pakai Malaysia saya lihat, ya. Jadi itu kualitas ikhwas sekalian, kualitas estetika, kualitas komunikasi, kualitas bermuamalah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu dibutuhkan semuanya, ya. Salah satu yang menyebabkan Mad'u hari ini tertarik kepada orang, ya, seorang penceramah, seorang dai, karena kualitas komunikasinya dalam menyampaikan materi itu bagus, menarik. Walaupun tidak ditolerir atau kita sayangkan, ada beberapa di antara mereka begitu inginnya membuat suasana menjadi segar, membuat lucu-lucu yang tidak ada riwayatnya, ya, membuat cerita sendiri. Beda kalau fakta pengalaman hidup itu bisa saja kita cerita, misalnya pengalaman hampir diterkam buaya, pengalaman pribadi boleh. Tapi kalau membuat cerita-cerita bahwa gurunya bisa berjalan di atas air, ya, atau berjalan di atas pundak buaya yang berjejer, ini mudallis atau bisa dikatakan tidak benar, ya, seperti itu. Apalagi kalau dirangkaikan dengan tafsir
tafsir Bayau. Ya. Tahu tafsir Bayau? Saya pernah dapat dengar di YouTube seorang ustaz ceramah Maulid, dia tafsir semua warna-warna telur. Ya. Kenapa ada batang pisang di tengah masjid? Itu simbol persatuan. Ya. Kenapa ada telur berwarna-warna? Itu apa namanya? Kabilah-kabilah atau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini namanya tafsir Bayau. Ya. Tafsir telur. Ya. Karena ustaznya memakan telur. Dan pada hari ini naudzubillahi min dzalik, perayaan justru apa namanya merusak citra kaum muslimin sendiri. Ya, pada Aisyah peringatan Maulid bukan lagi berebut telur, berebut aksesoris HP. Karena sekarang isi-isinya itu saya lihat di Facebook ada beberapa di posting, isinya sarung, isinya charger HP, isinya rebutan. Ya. Yang telur belum dipel. Ya. Tadi waktu Isya sudah Isya penuh masjid. Kayaknya salat subuh tinggal 5 orang salat subuh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kenapa ikhwas sekalian? Karena sebagian ustadz yang suka makan telur ini, ya, tidak menjaga kualitas dakwahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya berdasarkan perasaan. Justru membuat runyam ya pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Dan tentu tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang kita sayangkan pada hari ini. Baik. Kenapa bersama mati videonya ini? Hampir semua mati videonya kecuali Rijal. Atau sinyal saya tidak bagus ya? Sinyal tos. Sinyal saya dia karena yang bergerak. Yang bergerak cuma di Rizal, yang lain jadi patung semua. Nah, di beberapa hari di kantor memang agak terganggu sinyal. Apalagi kemarin ada ada pergantian sinyal, tidak salah. Seluler di sini kayaknya ada pengaruhnya itu. Yang bergeraknya cuma satu, ya, Mama Hanif. Kedengaran atau tidak kedengaran? Alhamdulillah kedengaran. Kedengaran ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya share dulu. Nah, ikhwas sekalian berbahagia, ada beberapa komponen mutu, ya. Jadi ada beberapa komponen mutu. Yang pertama, perencanaan berkualitas, ya. Jadi kalau kita ingin mencapai mutu, ikhwas sekalian, kualitas yang kita inginkan, harus ada perencanaan yang apik, ya, yang benar-benar bisa kita lakukan, ya, dan insya Allah menjamin bahwa kalau rencana ini ya, saya lakukan, maka insya Allah kualitas atau mutu yang saya inginkan saya bisa capai. Misalnya begini, ini sudah mau ujian hari Senin yang akan datang tanggal 1. Para saya sudah buat soal. Antum buat perencanaan yang betul-betul mapan untuk meroja mada yang antum ambil pada semester ini. Jangan asal-asalan dalam perencanaan. Jangan ada mada yang tidak masuk dalam program murojaah misalnya. Karena dalam teori perencanaan hampir sepakat bahwa seseorang yang tidak mempunyai perencanaan yang baik, maka pada hakikatnya dia merencanakan kegagalan. Jadi saya ulangi, hampir semua pakar perencanaan, ahli perencanaan mengatakan barang siapa yang tidak memiliki atau membuat perencanaan yang bagus, tentu sesuai dengan kepentingannya, secara pribadi, secara kelompok, yayasan, perguruan tinggi, atau perusahaan. Nah, tidak memiliki perencanaan yang bagus, maka sama saja dia telah merencanakan sebuah kegagalan bagi dirinya, bagi orang lain, dan mungkin bagi lembaganya. Pertama, harus selalu buat perencanaan. Kita ingin menjadi seorang khirij istiba yang
bisa diperhitungkan, berkualitas. Ya, 2 tahun akan datang, kita akan selesai insya Allah. Maka mulai hari ini, ya, kita meroja yang lalu, apa yang kurang. Ya. Ketika saya membawa institusi maupun gelar yang saya bawa nanti sarjana hukum perbandingan madhab, ya, yang masih kurang kita masih bisa istidrak, ya. Kita masih bisa kejar, ya, seperti itu. Sampai sehingga kita selesai betul-betul, ya, ada mutu, ya, kualitas ilmu, kualitas akhlak, sulukiyah, ya, kualitas muamalah, ya, ibadah yang kita benar-benar sudah miliki. Itu yang kita inginkan, ikhlas sekalian. Yang kedua, ada peningkatan kualitas. Di samping perencanaan tadi, yang sudah berjalan kita tingkatkan, kita punya kualitas hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan mutun, memperbanyak kitab yang kita baca, misalnya, ya, mestinya kita sudah rajin-rajin masuk ke maktabah. Karena ini sifatnya offline, online, ya minta ke idara, tolong berikan linknya maktabah, link maktabahnya Ma'had misalnya. Atau kalau tidak, install Maktabatul Kubra, ya, Maktabah Syamilah, ya. Kalau tidak bisa Maktabatul Kubra, untuk antum belajar, ya, untuk membaca. Ilmu alatnya kan antum sudah miliki. Mustalah Khamis itu sudah memiliki sejumlah ilmu alat untuk memahami tulisan para ulama kita pada kitab-kitabnya. Bahasa Arab sudah bisa dikatakan sudah tuntas, ya. Kaidah-kaidah ushul fikih sudah, kaidah tafsir sudah dipelajari, mungkin nahwu sudah selesai. Ya. Walaupun kalau orang belajar nahwu tidak ada habisnya, ya. Seperti itu. Jadi mari tingkatkan, ya, termasuk ibadah kita. Kita ini bukan anak kecil lagi. Kita ini bukan mahasiswa semester 5 jurusan pertanian, jurusan ekonomi. Kita ini calon ulama. Kita belajar syariat. Ya. Kemudian kualitas kontrol. Ya. Kualitas kontrol maksudnya itu kita menjaga integritas. Ya. Amanah ilmiah, itu yang dimaksud ya sekalian. Kita tidak berkhianat terhadap ilmu ini. Ya. Kita tidak menyembunyikan ilmu. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran diancam. Ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya. Tidak boleh menyembunyikan sumber ilmu. Ya. Itu. Makanya salah satu yang membuat seseorang dari talibul ilmu, para ustadz, tergelincir, ya, karena dia tidak jujur dalam dunia ilmiah. Contohnya misalnya Muhammad Iqbal, ya. Dia melakukan sebuah pendapat. Pada pendapatnya Rijal Rashid. Kalau mau jujur, walaupun kita lebih hebat dari dia, kita harus jujur mengatakan, menurut Ustadz Rijal Rashid, ya, dalam tulisannya begini-begini. Itu harus jujur secara ilmiah, ya khoskelam. Tidak boleh berkhianat. Ya. Sebagaimana pada hari ini muncul di televisi maupun di Facebook hari ini, itu mengungkapkan sesuatu seolah-olah pendapatnya pada sebenarnya itu terjemahan Al-Quran yang dimodifikasi. Ya. Ya. Dia mengatakan sebenarnya, ya, hemat saya, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, maka pasti kita akan dapatkan. Ini kan sebenarnya terjemahan dari ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ini orang-orang pengkhianat dari sisi sudut pandang, ya, ilmiah, dia tidak punya integritas, ya. Ini mengaku-ngaku pendapatnya pribadi, padahal itu terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, atau mungkin pendapat para ulama atau pendapat orang lain yang dia sembunyikan. Ya, seolah-olah itu merupakan pendapatnya, ya. Seolah-olah itu pendapatnya, padahal bukan pendapatnya. Demikian juga kita ini, sekalian, kita harus jujur dengan diri kita sendiri, mengontrol kita sendiri, ya. Maka berbahagialah, ya, kita semua ini, ya. Sebagaimana kalau kita belajar dari Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu apa?
di ayat Al-Hujurat, wala tajassasu, ya, jangan mencari-cari kesalahan, ya, saudara. Ya. Tapi harus dibawa ke diri kita. Ya, mari mencari kesalahan diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Tidak usah orang lain, selalu kita kontrol. Walaupun secara umum ada konteks watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, tetapi secara terinci, ya, jangan mengontrol orang lain. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, pernah ada yang tanya, saya akan mencari kesalahan Anda setiap hari. Apa jawaban beliau radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, pasti Anda akan sibuk karena saya bukan malaikat, banyak kesalahan seperti itu. Ya. Yang terakhir, ikhwas sekalian, jaminan dari mutu adalah dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara sistematis, ya, terencana, maka dapat memberikan jaminan kualitas para produk, jasa layanan, amal, perbuatan, ibadah, dan seterusnya. Seperti itu. Contoh ibadah kita misalnya. Kita selalu rutin sholat witir menjelang adzan. Itu lama-lama sekalian ada ada perasaan yang kita rasa enak, ada kepuasan batin, pokoknya ada hal yang kita rasakan yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak melakukannya. Sebagaimana kita yang selalu berdoa, rajin berdoa, ya. Ada hal-hal nikmat yang kita rasakan ketika berdoa, orang lain tidak rasakan. Ya. Kenapa kita selalu kita rutin, kita sistematis, ya, terencana dalam doa kita, ya. Coba kalau misalnya antum berdoa seperti Imam Sudaisi, Habibullah, ya. Itu 30 menit, ya, atau minimal 20 menit, ya. Pernah kita witir seperti itu? Semua aspek kebutuhan kita ajukan dan adukan kepada Allah, ya. Mungkin di antara kita belum, paling 5 menit, ya. Kita witir berdoa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ya Rahman ya Rahim zawidni mubakkiran ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Singkat sekali, ya. Belum apa-apa sudah minta nikah, ya. Singkat sekali doa witirnya, ya. Padahal banyak hal di antara itu kita, ya. Allahumma firna li walidina warhamar wa sigara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zaki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla anta la syi'ta ja'alta sabra sahla. Allahumma sahhilana umurana warhamna bi rahmatika arhamin, ya. Seperti itu. Allahumma barik kullu asajali wa ikhwani wa zumalai, ya, wa akribai, ya. Dan seterusnya, itu kan mungkin tidak pernah kita sebut, ya. Maka ketika hal ini kita sebutkan, oh, kita ada kepuasan. Saya sudah mendoakan ustadz saya sudah mendoakan teman-teman saya sudah doakan keluarga-keluarga saya sudah mendoakan orang-orang terdekat saya, dan seterusnya. Kalau kita coba ikhwas kalian, ya, maka insya Allah saya yakin, ya, ada kepuasan tersendiri diri kita. Sekiranya ya, yang saya sampaikan ini nanti bisa baca sendiri ke bawah, ya, tinggal sedikit, ya. Yang jelas bahwa dalam perspektif Islam, mutu itu erat kaitan dengan profesionalisme dalam bekerja, keseriusan dalam bekerja. Ini intinya, ya. Bersungguh-sungguh, teliti, tidak setengah-setengah, ya. Kemudian dia sepenuh hati, menjadi rapi, indah, tertib, ya, dan hasilnya memuaskan, ya, yang kita harapkan. Saya kira cukup ikhwas sekalian pada hari ini, ya. Saya juga ada persiapan musafir ke daerah, ya. Semoga antum bisa meroja dengan baik dan pelajari baik-baik dari materi yang ada seperti itu, ya. Syukran wa jazakumullah khairan. Saya minta kepada ketua kelas nanti japri atau tulis di grup siapa yang tidak hadir dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Baik, Ma'an Najah.